Harus diakui kalau kemenangan melawan Vietnam bukan semata-mata hanya kemenangan atas tim rival. Lebih dari itu, kemenangan ini sedikit banyak juga membuka mata kalau level Indonesia sekarang udah benar-benar ke Asia. Tentu saja bukan sebuah hal yang berlebihan bila kami mengatakan itu. Sebab bagaimanapun kalian harus ingat, di laga versus Vietnam, Indonesia tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Sehingga meskipun dalam beberapa momen Indonesia masih banyak kesalahan, namun secara keseluruhan tim ini mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal itulah yang sejatinya dirasakan Jesus Casas, di mana pelatih Irak tersebut meyakini dengan komposisi yang dimiliki Indonesia, terutama jika para pemain keturunan incaran lainnya ikut menjadi WNI, maka Indonesia benar-benar akan jadi tim yang berbeda. Dan dengan persiapan yang cukup lama, pastilah pertandingan di GBK nanti akan terasa cukup berat buat Irak, kendati mereka ya kasarannya udah mengunci satu tempat di round 3. Tapi buat Jesus Casas, jelas ada harga diri yang mesti dijaga. Apalagi jika harus kalah melawan tim dari negara Asia Tenggara, kendati di satu sisi ia pasti juga merasa kalau sekilas timnya akan melawan tim Belanda versi light. Timnas Indonesia benar-benar udah menuju era baru, gak usah munafik atau sebagainya soal naturalisasi. Selain itu hal yang normal dalam sepak bola, toh pemain yang ada terbukti nyata memiliki darah Indonesia. Sehingga sebutan naturalisasi sejatinya hanya layak disematkan kepada maklok, sisanya ya diaspora atau keturunan. Terlebih secara kualitas, maaf nih, para pemain yang main di Eropa emang levelnya masih di atas dari pemain yang main di Liga 1. Ya intinya, selama naturalisasi itu mengarah pada kemajuan timnas Indonesia, kenapa enggak? Kan gitu. Kan kalau udah ngomongin timnas level senior, yang dinilai adalah kualitas. Sesimpel itu. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau pemain keturunan baik yang udah sah jadi WNI atau yang sedang diincar, kebanyakan dari Belanda. Mungkin hanya Elkan Bagot, Cyrus Margono, dan Jordi Amat yang gak punya darah Belanda. Sedangkan sisanya, ya Belanda semua. Termasuk para pemain grade A yang sedang diincar seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Michel Gers, Jerry De Wolf, Jens Revens, hingga Kelvin Verdonk, semuanya Belanda. Atau Martin Pos yang tinggal menyelesaikan urusannya dengan FIFA juga punya darah Belanda. Intinya bila semua beres, maka Indonesia jelas bakal memiliki kedalaman skuad yang Eropa banget. Dan itu jelas akan membuat kekuatan Indonesia bisa lebih diperhitungkan di level Asia. Nah, melihat itu semua, pelatih Irak, Jesus Casas, meyakini kalau pertandingan di bulan Juni nanti pasti akan menghadirkan suasana yang berbeda. Terutama bila semua pemain incaran Indonesia udah bisa main buat skuad Garuda. Kendati di satu sisi, ia juga merasa ada kemajuan pesat yang ditunjukkan Indonesia sejak kalah 5-1 di Basra. Meskipun Jesus Casas juga tak menampik kalau Indonesia bisa full squad, maka timnya akan berhadapan dengan tim yang kental dengan aroma Belanda. Atau istilah kasarnya timnas Belanda versi light lah. Irak dan Indonesia mempunyai karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat. Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain Belanda, ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Sementara itu, media-media Irak sendiri emang udah langsung melempar cywar kepada Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh media bernama Iraq Football Podcast, di mana akun tersebut bahkan sampai nantangin akun Extra Time Indonesia buat duel di bulan Juni nanti. Tentu saja bagaimanapun ini masih terlalu dini buat nantangin Indonesia. Namun ya mau gimana lagi, kayaknya emang seantusias itu. Apalagi setelah melihat gimana pemain baru timnas macam Bang Jai, Tom Haye, Nathan Cho, dan Wahaji Ragnar pastilah membuat media Irak menaruh atensi lebih kepada Indonesia. Sementara itu beberapa waktu yang lalu tentu kita ingat kalau Iraq Football Gallery
memprediksi timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menariknya, dalam prediksi yang dibagikan media Irak di Instagram tersebut, tim Garuda akan berada satu grup dengan Spanyol dan Argentina. Yap, media Irak itu menilai Garuda mampu merebut satu kursi dari total 8,5 tiket untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026. Menariknya, saat ini timnas Indonesia tengah berjuang mewujudkan prediksi tersebut. Apalagi kans Garuda cukup besar untuk mengukir sejarah, yakni tampil di ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya. Hal itu karena jumlah kuota perwakilan Asia telah ditambah oleh FIFA menjadi 8,5. Dengan rincian 8 tim, lolos otomatis dari kualifikasi, dan setengahnya akan ditentukan di laga playoff melawan negara dari benua lain. Yap, terlepas dari itu semua, sebaiknya buat timnas mania tetap kalem dan sabar aja sembari menanti perkembangan para pemain keturunan, terutama yang grade A itu untuk segera dijadikan WNI. Lalu soal prediksi media Irak, sejatinya cukup diamini dan diusahakan, karena ya peluang itu emang nyata adanya. Dan tentu itu akan semakin terbuka bila Indonesia benar-benar bisa tampil full squad. Karena bila nantinya lolos ke round 3 kualifikasi, maka lawan yang dihadapi pun pasti akan lebih kuat karena Indonesia bisa aja akan melawan tim-tim tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Australia, hingga Qatar. Untuk itu semoga hal baik bisa terwujud. Namun, buat saat ini dalam menuju Juni, segala urusan soal pemain grade A yang baru bisa segera terkonfirmasi. Sebab jika semua lancar, maka peluang merebut satu kota di putaran final Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil untuk diperjuangkan. Meskipun kita harus realistis, kalau tim Indonesia masih menjadi tim yang bawa kencur secara usia. Tapi bagaimanapun segala sesuatu baru akan tahu hasilnya jika sudah dicoba, bukan? Jadi ya enjoy the moment aja nggak sih? Now, baby, that you want. 'Cause I